Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami dalam pembelajaran fikih. Kali ini saya Aji Ferdiansyah sebagai moderator bersama teman-teman di samping saya akan menyampaikan materi fikih bab 3 tentang ijtihad dalam Islam. Perkenalkan, saya Nurdiana Sari, absen 26. Saya Wulan Helnurmatasari, absen 35. Saya Sania Dinova, absen 30. Untuk pembahasan kita yang pertama yaitu tentang ijtihad dalam hukum Islam. Untuk Mbak Helen, apa sih pengertian dari ijtihad itu dan apa macam-macam hukum dalam ijtihad? Bisa Anda jelaskan? Yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad menurut Imam Al-Ghazali yaitu usaha sungguh-sungguh dan dari seorang mujtahid dalam upaya mengetahui atau menetapkan hukum syariat. Sedangkan hukum ijtihad dibagi menjadi 3 yaitu wajib ain, wajib kifayah, dan sunnah. Wajib ain yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang suatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum waktunya diketahui. Sedangkan wajib kifayah yaitu apabila seseorang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak akan hilang sebelum diketahui hukumnya. Yang ketiga yaitu sunnah, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah mencurahkan seluruh kemampuan dalam menentukan hukum syara dengan jalan istinbat atau mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Dan hukum-hukum dalam ijtihad itu ada 3, yaitu wajib ain, wajib kifayah, dan sunnah. Dan orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Berbicara tentang mujtahid, untuk Mbak Sari, apa sih syarat untuk menjadi seorang mujtahid? Bisa Anda jelaskan? Syarat-syarat mujtahid terbagi menjadi 3. Yang pertama, syarat umum. Yang kedua, syarat khusus. Yang ketiga, syarat pelengkap. Untuk syarat khusus ada 3, beriman, mukallaf. Yang ketiga, memahami masalah. Yang kedua, syarat khusus, mengetahui ayat-ayat Al-Quran, mengetahui sunnah-sunnah Nabi, mengetahui maksud dan rahasia hukum Islam, mengetahui kaidah-kaidah qauliyah, mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab, mengetahui ilmu usul fikih, mengetahui ilmu nantik, mengetahui penetapan hukum asal, mengetahui soal-soal ijma. Yang ketiga, syarat pelengkap, mengetahui bahwa tidak ada dalil qot'i yang berkaitan dengan masalah yang akan ditetapkan hukumnya, mengetahui masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dan yang akan mereka sepakati, mengetahui bahwa hasil ijtihad itu tidak bersifat mutlak. Jadi itu syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid, yaitu yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sari, yaitu ada 3, yaitu syarat umum, syarat khusus, dan syarat pelengkap. Untuk selanjutnya, setelah mengetahui syarat-syarat dari mujtahid, sekarang untuk Mbak Senia, ada berapa macam tingkatan-tingkatan mujtahid itu? Tingkatan-tingkatan mujtahid ini bergantung pada kemampuan, minat, dan aktivitas yang ada pada mujtahid itu sendiri. Secara umum, tingkatan mujtahid ini dibagi atau dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu 1. Mujtahid mutlak atau mustaqil, yaitu seorang mujtahid yang telah memenuhi persyaratan ijtihad secara sempurna. Yang kedua, mujtahid muntasib atau ghairu mustaqil, yaitu mujtahid yang memiliki syarat-syarat ijtihad secara sempurna, tetapi dalam melakukan ijtihad dia menggantungkan diri kepada suatu mazhab dengan mengikuti jalan yang ditempuh oleh mazhab itu. Yang ketiga yaitu mujtahid fil mazhabi atau takhrij atau muqayyad, yaitu mujtahid yang dalam melakukan ijtihad ia mengambil metode yang digunakan oleh imam mazhab tertentu dan ia juga mengikuti imam mazhab dalam masalah furu'. Yang keempat yaitu mujtahid murajjih atau dalam istilah lain orang yang mentarjih, yaitu
mujtahid yang dalam menggali dan menetapkan hukum suatu perkara didasarkan kepada hasil tarjih atau memilih yang lebih kuat dari pendapat imam-imam mazhabnya dengan mengambil dasar hukum yang lebih kuat. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang mujtahid dan ijtihad. Kali ini kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang tarjih dan talfik. Untuk Mbak Senia bisa dijelaskan apa pengertian dari tarjih, dan untuk Mbak Sari bisa dijelaskan pengertian dari talfik. Pengertian tarjih yaitu menurut bahasa tarjih adalah melebihi sesuatu. Sedangkan menurut istilah, tarjih menguatkan salah satu dalil atas dalil lainnya. Maksudnya, memilih dalil yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang tampaknya berlawanan atau tidak sama terhadap satu hukum yang sama. Dalil yang lebih kuat disebut rajih dan dalil yang lemah disebut marjuh. Untuk mengetahui dalil yang lebih kuat itu dilihat dari sanad atau sandarannya. Menurut bahasa, talfik adalah menyambung dua tepi yang berbeda, seperti mempertemukan dua tepi kain kemudian menjahitnya. Sedangkan menurut istilah, talfik adalah mengikuti suatu hukum dengan mengambil pendapat dari berbagai mazhab dengan tujuan agar hukum tersebut dapat lebih ringan. Contoh, seseorang berwudu dengan tidak menggosok anggota wudu, menurut Imam Syafi'i wudunya sah, sedangkan menurut Imam Malik tidak sah. Hukum talfik 1. Contoh di atas memberikan gambaran bahwa penggabungan pendapat sebagai dasar beramal mengakibatkan amalannya batal atau tidak sah. Yang kedua, talfik dibenarkan sepanjang tidak berakibat batalnya amalia. Demikian pula perpindahan mazhab yang lain dalam masalah yang berbeda tetapi dibenarkan, seperti wudu tadi. Itu tadi pengertian dari tarjih dan talfik yang sudah disampaikan oleh Mbak Senia dan Mbak Sari. Oke, sekarang untuk Mbak Helen, dari pengertiannya sudah dijelaskan mereka berdua, bisa Anda jelaskan atau simpulkan apa persamaan dan perbedaan dari tarjih dan talfik? Perbandingan antara tarjih dan talfik. Persamaan keduanya adalah masalah yang hukumnya akan ditetapkan mencakup masalah-masalah yang masih dalam lingkup perbedaan pendapat ulama, baik dikarenakan terdapatnya nas lebih dari satu atau perselisihan pendapat ulama dan termasuk dalam bagian ijtihad. Perbedaan keduanya adalah kalau tarjih menetapkan satu dalil yang paling kuat dan tidak ada kemungkinan mencari yang lebih ringan dari dalil-dalil yang ada. Sedangkan talfik menggabungkan beberapa pendapat mazhab dan ada kecenderungan mencari yang lebih ringan dari beberapa pendapat mazhab. Itu tadi pembahasan kita yang kedua mengenai tarjih dan talfik. Masuk pembahasan yang ketiga tentang ittiba dan taklid. Untuk Mbak Helen, bisa Anda jelaskan pengertian tentang ittiba, dan untuk Mbak Senia bisa Anda jelaskan tentang pengertian dari taklid. Yaitu menurut bahasa, taklid adalah meniru, sedangkan menurut istilah, taklid adalah menerima atau mengikuti pendapat perbuatan seseorang tanpa mengetahui dasar pendapat atau perbuatannya itu. Hukum dari taklid ini tidak dianjurkan. Ittiba menurut bahasa yaitu mengikuti atau menurut, sedangkan menurut istilah ittiba yaitu mengikuti semua yang diperintahkan atau yang dilarang dan yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum ittiba dan taklid dan persamaan dan perbedaan dari keduanya. Untuk Mbak Sari, bisa Anda jelaskan tentang hukum ittiba dan taklid dan apa persamaan dan perbedaan dari keduanya? Perbandingan antara ittiba dan taklid. Secara khusus dapat diketahui bahwa ittiba dan taklid memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, keduanya perbuatan mengikuti. Perbedaannya, kalau ittiba, seseorang yang mengikuti itu mengetahui sumber yang dijadikan dasar oleh mujtahid yang diikutinya. Sedangkan kalau taklid, seseorang yang meniru itu tidak mengetahui sumber yang dijadikan dasar oleh mujtahid yang ditirunya. Untuk hukum ittiba dalam agama adalah wajib.
Untuk taklid adalah perbuatan yang tercela dalam agama Islam, terutama bagi orang yang mempunyai kemampuan beristidlal. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari ittiba itu adalah mengikuti semua yang diperintahkan atau yang dilarang dan yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pengertian dari taklid sendiri yaitu meniru atau menerima atau mengikuti pendapat perbuatan seorang tanpa mengetahui dasar pendapat atau perbuatan tersebut. Sesuai yang dijelaskan oleh Kak Sari, dapat disimpulkan bahwa hukum dari ittiba adalah wajib, sedangkan hukum dari taklid yaitu tercela dalam agama Islam, dan persamaan antara keduanya yaitu mengikuti. Sedangkan perbedaannya yaitu kalau ittiba, seseorang yang mengikuti itu mengetahui sumber yang dijadikan dasar untuk diikutinya. Sedangkan kalau taklid, seseorang meniru itu tidak mengetahui apa dasarnya untuk menirunya tersebut. Sekarang kita sudah mencapai pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai tentang fatwa. Untuk Mbak Helen, bisa Anda jelaskan mengenai pengertian dari fatwa dan apa syarat bagi seorang yang menyampaikan fatwa atau yang disebut dengan mufti? Fatwa yaitu jawaban berdasarkan ijtihad terhadap pertanyaan mengenai hukum suatu peristiwa yang belum jelas hukumnya. Sedangkan orang yang menyampaikan fatwa disebut mufti. Syarat-syarat menjadi mufti yaitu harus menguasai hukum dalam Al-Quran dan hadis, niatnya semata-mata mencari ridha Allah, berakhlak mulia, sabar, mampu menguasai diri, bijaksana, dan berwibawa, juga mengetahui ilmu sosial. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan antara hakim dan mufti. Jadi di antara keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk Mbak Sari, bisa Anda jelaskan tentang persamaan dari keduanya, dan untuk Mbak Senia bisa Anda jelaskan tentang perbedaan dari keduanya. Perbandingan hakim dan mufti. Untuk persamaannya, hakim dan mufti sama-sama mujtahid. Hakim dan mufti orang yang mengetahui dan memahami masalah yang diselesaikan. Hakim dan mufti adalah orang yang mengetahui kondisi sosial masyarakat yang dihadapi. Untuk perbedaannya yaitu persoalan yang dihadapi hakim telah dibatasi oleh berbagai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan persoalan yang dihadapi mufti itu bebas. Untuk yang kedua, keputusan hakim harus dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat. Sedangkan fatwa mufti boleh dilaksanakan, boleh tidak diserahkan kepada orang yang meminta fatwa tersebut. Yang ketiga, keputusan hakim dapat membatalkan fatwa, sedangkan fatwa tidak dapat membatalkan keputusan hakim. Tadi pembahasan yang terakhir yaitu tentang mengenai fatwa dan yang termasuk di dalamnya. Tak terasa kita sudah mencapai pembahasan yang terakhir dalam bab 3 ini, yaitu ijtihad dalam Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.